ngaji kita ini disampaikan Ustaz Mas Duki ya, ngaji tafsir yang paling ringkas ya, tafsir As-Sa'di yang selama ini sudah kita baca bersama, yang saya kira apa-apa yang sudah kita pelajari kemarin itu yang berkaitan dengan ya kalau bulan kemarin itu kan kita bicara tentang Yahudi, Bani Israel itu. Kita mendapati catatan-catatan Bani Israel itu rame bukan sekarang saja gitu. Jadi ayat-ayat yang tertulis dalam surah Al-Baqarah itu adalah cerita-cerita yang terjadi di zaman Rasulullah. Jadi jangan dipahami ayat-ayat yang tertulis atau ayat-ayat yang mengupas terkait dengan Bani Israel di surah Al-Baqarah itu adalah ayat-ayat yang itu sudah lama banget gitu, bukan. Itu ternyata ayat-ayat itu ya memang nampak ya mengiringi perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Yathrib, di kota Madinah. Jadi semuanya itu nyambung gitu. Jadi orang-orang Yahudi itu kalau sekarang luar biasa ya menguasai dunia karena semua negara-negara superpower itu Amerika, Prancis, Inggris, ya itu sudah dikuasai oleh mereka itu. 5 negara yang punya veto itu hanya 2 saja yang jauh dari intervensi daripada Yahudi, yaitu Cina dan Rusia. Tapi kalau Prancis, Inggris, Amerika itu sudah ada Israel sudah. Itu negara Israel itu. Makanya kemarin ada resolusi untuk gencatan senjata juga diveto oleh Amerika gitu. Ya beberapa hari yang lalu kan. Apa itu yang di Jepang itu kan menganggap sebagai Tuhan itu maknanya. Ya, sementara ketika Ibrahim melihat fenomena itu semuanya lolos itu. Oh, jadi dengan logikanya, dengan akalnya lihat apa namanya najm itu, bahwa bintang dilihat ini kecil, nah kalau sepagi kok hilang, Tuhan tidak mungkin hilang. Ya lihat yang lebih besar bulan ya sore kelihatan, pagi hilang lagi. Lihat matahari pagi pagi datang, malam hilang gitu. Tuhan tidak mungkin hilang. Nah, itu ujian pertama. Ujian selanjutnya apa itu? Ujian selanjutnya karena menurut apa namanya kafir, kita tidak boleh mengatakan ini ujiannya Ibrahim, terkecuali di sana itu ada hadis-hadis sahih, ada ayat-ayat, ada Al-Quran, ada nas, atau ada hadis-hadis sahih yang menjelaskannya. Itu baru dikatakan ini loh bentuk ujiannya. Ya, kalau Al-Quran kan jelas gitu. Kalau tadi ujian yang berupa bintang, yang berupa bulan, yang berita matahari, itu kan jelas dalam Quran kan. Gitu. Ujian selanjutnya ya kalau kita lihat itu ya ketika menghadapi orang tuanya kan ya, ada yang mengatakan namanya azar, ada yang mengatakan bukan ya, ada yang mengatakan azar. Kalau dalam di sini kan azar itu kan ada yang mengatakan itu bapaknya di mata. Nah yang pasti pada saudara-saudara sekalian semuanya itu bisa terlewati, bakar ya sama Raja Namrud ya ketika itu kan diajak dialog gitu dengan Raja Namrud, pas dialog ya argumentatif itu apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ya fabuhital ladzina kafar gitu kan, orang kafir kemudian terbelalak, nggak bisa ngomong mana, speechless bahasa orang sekarang ya, bahasanya Gen Z gitu kan, speechless gitu kan, yang insecure, speechless apalah begitu. Kalau bahasanya wong tua-tua nggak ngerti gitu. Gak bisa ngomong gitu. Mati kutu. Bahasa kita, bahasa anak-anak zaman sekarang bukan begitu. Ya speech
Terus gak bisa ngomong. Ya. Dengan Nabi Namrud, dengan Raja Namrud kan begitu. Ketika dibakar itu, yang saya baca di apa itu, ya, Al-Hikam itu, Rajab itu, ya saya memahaminya itu. Ketika sudah di atas tumpukan kayu bakar, kemudian kayu bakar itu dinyalakan apinya menyala-nyala, kemudian berdoa kan, ya naru uni badan persalaman. Nah, ketika terbakar luar biasa ketika itu kan, ya di situ itu ada ujian. Ujiannya apa? Nabi Ibrahim ketika itu melihat malaikat Jibril. Nah, ketika lihat malaikat Jibril, Nabi Ibrahim kira-kira mau ngapain kira-kira? Minta tolong. Ketika itu mau minta tolong. Wahai Jibril, wahai Jibril. Ya. Terus katakan Jibril, kalau untuk kamu no way. Nggak mungkin, enggak. Ya, makomu langsung telepon pada bos gitu. Ya kepada pusat itu apa istilahnya? Tekengan pusat ya. Kalau Nabi Ibrahim tekengannya pusat, nggak perlu perantara Jibril. Makanya Jibril begitu lihat itu. Ya. Dan Nabi Ibrahim sempat itu. Ya, makanya tawakal itu kan tawakal hak wa tawakuli. Ya, tawakal yang sesungguhnya itu adalah ketika kita menyandarkan semua urusan kita kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Selama kita ini masih menyandarkan, oh besok semoga saja ada yang kirim beras gitu. Itu bukan hak wa tawakul gitu. Semoga besok ada transfer gitu. Jadi selama di pikiran kita penyandarannya kepada makhluk itu bukan hak tawakuli. Bukan hak tawakuli. Yang disebut dengan hak tawakuli itu pikiran itu hanya satu, Allah saja yang akan bantu gitu. Nggak boleh itu. Kita bicara tentang hak tawakuli loh ya. Loh iya. Makanya betul itu. Coba antum baca di Sarf Ibnu Rajab itu terkait dengan tentang apa itu namanya? Tentang tawakal lah. Hadis yang ke berapa itu ya? Yang terakhir itu 38 atau berapa itu. Itu begitu, Pak. Nggak gampang itu. Makanya ketika Umar bin Khattab itu kan orang-orang Yaman ya ketika berangkat haji itu kan ya ketika ya mereka sampai ke Makkah ya terus kemudian mereka meminta kan dimarahi itu. Rasanya tawakal itu saya kan tawakal kepada Allah ya tapi dia meminta-minta gitu. Itu enggak boleh. Kalau hak tawakuli itu nggak boleh berharap ada orang yang datang mau ngasih ini, orang yang datang mau ngasih itu, nggak boleh. Ya, gampang loh, Pak. Susah, nggak bisa. Kita nggak bisa. Makanya karena nggak bisa hak tawakuli itu kita berusaha. Berarti santri kita ya, Ya makanya berusaha itu tadi. Gitu. Imam Ahmad itu bilang begini kok. Imam Ahmad itu saya baca itu. Andaikan saya tidak punya anak dan istri, saya nggak kerja. Ya. Seandainya saya tidak punya anak dan istri, saya tidak kerja. Oh no, Pak. Yang bisa kau takul itu hanya 1-2 orang aja itu. Pokoknya angel lah. Saya memahami nggak bisa, saya nggak bisa. Nggak tahu kalau antum bisa, kalau saya nggak bisa. Jadi hak tawakul ya, kalau sekedar tawakal ya kita berusaha tawakal iya. Tapi kalau hak tawakul
sebenar-benar tawakal itu yang hanya Rasulullah saja lah yang bisa, kira-kira begitu. Ya kita ini nggak tahu kalau Ustaz Faris bisa gitu. Ustaz Zen gitu. Ya, nyemeti deh. Noter kemudian moro-moro ya, beras teko tanpa mengharapkan ya. Enggak ada gitu. Katanya Rasulullah itu kalau ada orang ngasih diterima, jangan ditolak, jangan ditolak. Itu. Terus jangan ditanya, ini haram apa halal? Enggak boleh. Kenapa? Ada hadisnya itu. Kalau ada orang datang ngasih, diterima. Terus jangan ditanya, ini harta halal apa haram? Gitu, nggak boleh. Salah Phil. Salah Phil. Kaitan dengan doa kalau harus kita di atas keluarkan di bawah keluarkan gimana? Ya kan minta Allah. Kalau minta Allah boleh. Yang nggak boleh itu berharap pada manusia. Muka-muka nasi kata. Saya kerung saya. Kau tahu itu kau. Iya boleh, minta Allah. Ya Allah, semoga besok saya dapat rezeki banyak gitu. Tapi jangan pengen ada orang datang dari Allah saja. Teorinya ngono, saya susah nggak bisa juga itu. Kita lanjutkan. Zakat tawakuli. Kamahya adatullahi fi ibtilaihi li ibadihi. Ya, sebagaimana kebiasaannya Allah ya dalam memberikan ujian ya kepada hamba-hambanya. Latabayyana katibu allati la yusbitu indal ibtila. Ya, apa itu? Dan akan nampak itu jelas itu orang yang pembohong, dia itu tidak akan tegar ketika dia mendapatkan ibtila, ketika dia mendapatkan ujian. Wal imtihan ya minas sadiq ya, dari dan imtihan, ujian dan cobaan dari orang-orang yang shadiq. Kalau orang pembohong itu ya itu akan nampak kok. Ya akan nampak itu bahwa dia itu tidak akan tegar, tidak akan lulus ya ketika dia mendapatkan ujian dan ancaman ya minas shadiq gitu. Ya bandingkan dengan orang-orang yang shadiq, orang yang jujur gitu. Alladzi tartafi'u darajatuh ya, yang mana ya, derajatnya itu akan terangkat, itu qadruh ya, dan akan bertambah martabatnya, wasku amaluh, dan akan ya tersucikan amalnya, kalau saya yakhlusu ya dahabu, dan akan ya bersih gitu pikirannya. Wa kana min ajalihim fi hadal maqam. Ya man ajalihim ya fi hadal maqam. Yang sedemikian ini ya bagi orang-orang yang mulia ya, yaitu pada kedudukan ini ya, yang dimaksud adalah al-khalilu alaihissalam, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu sudah pasti kan semua ujian-ujiannya itu terlewati. Fatamma ibtalahullahu bih, maka dia menyempurnakan apa-apa yang diujikan Allah ya terhadapnya, wa akmalahu wa wafahu, dan menyempurnakan dan cukupkan ya, wa syakarallah, sehingga Allah itu berterima kasih lahu padanya, dalik yang demikian itu, walam yazalallahu syukuran, dan Allah senantiasa tak henti-hentinya ya berterima kasih. Faqala ya, dengan firman-Nya, inni ja'ilu kalinasi imama, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu ya di hadapan manusia sebagai imam. Ya, ini sebagai bentuk terima kasih Allah kepada
Nabi Ibrahim. Jadi Allah sendiri itu berterima kasih lah. Fasyakarallahu lahu dzalik wa lam yazalallahu syukuran. Faqala inni ja'iluka linnasi imama. Bentuk syukurnya atau bentuk berterima kasihnya bentuk berterima kasihnya Allah itu ya sesuai dengan firman-Nya ini ja'iluka linnasi imama. Dikasih hadiah, Pak. Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu bagi manusia sebagai imam. Yaktaduna bika fil huda. Yaitu mereka akan mengikutimu ya dalam petunjuk ya hidayah wa yamshuna falfaka ila sa'adatihim al-abadiyah ya, dan mereka akan berjalan di belakangmu kepada kebahagiaan mereka yang abadi ya wa yahsulu lakatsana ad-daim, dan akan menghasilkan di sana itu pujian-pujian yang daim, yang selamanya, wal ajrul jalil, dan pahala yang agung, yang besar, wa ta'dhimu min kulli ahad, ya, dan pengagungan dari setiap manusia, dari semuanya. Wa hadhihi la'amrullah. Ya. Itu la'amrullah itu apa namanya itu? Bentuk sumpah gitu ya. La'amrullah. Wa hadhi, dan ini la'amrullah. Ya. Apa namanya, amrullah itu sumpah, bentuk sumpah itu sam afdalu darajah ya, afdalu darajah ya, keutamaan atau kemuliaan daripada derajat. Tanafusu fiha mutanafisun, tanafasa fiha mutanafisun, yang mana orang-orang yang berlomba itu ya apa namanya, berkejar-kejaran untuk berlomba. Tanafasya fiha mutanafisun, orang yang suka bersaing atau orang yang suka berlomba, orang yang suka berkompetisi itu saling berkompetisi. Wa'al maqam, ya setinggi-tinggi maqam. Syamru ilaihil amilun. Nah, syamr itu artinya siap-siap ya, artinya dia bersiaga, orang-orang yang bekerja itu. Wa akmal halati fasliha ulul azmi minal mursalin, dan sempurnanya kondisi hasil daripada ulul azmi minal mursalin, dari kalangan orang-orang yang diutus, wa atba'uhum, dan yang mengikuti mereka. Min kulli sadiqin muttabi'un lahum ta'a ilallahi wa ila sabilillah. Di Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita lihat wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati. Kalau sudah sampai dengan qala wa min dzurriyyati, nanti kita lihat ya di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ya pujian-pujian yang sangat luar biasa kepada Nabi Ibrahim. Ya, berterima kasih. Sebenarnya Allah nggak berterima kasih ya. Yang pas itu bahasanya ya Allah memberikan hadiah, memberikan ganjaran. Karena kalau seorang hamba kemudian melaksanakan perintah-perintah majikannya, itu sudah menjadi kewajibannya. Maka ketika kewajiban-kewajiban itu sudah dilaksanakan dengan sempurna, maka majikannya itu akan memberikan hadiah-hadiah, akan memberikan upah, akan memberikan gaji, akan memberikan apalah gitu. Nah, honor dan sebagainya itu. Nah, apa-apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ini itu bahwa akan dijadikan imam itu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim dijadikan imam, Nabi Ibrahim tidak tinggal diam kan. Wa min dzurriyyati. Jadi Nabi Ibrahim ketika itu berpikir terkait dengan anak cucunya. Ya, wa min dzurriyyati, dan demikian pula anak cucuku gitu. Ya. Tapi Allah di sini ini bilang qala la yanalu ahdud dzalimin. Tapi ingat itu. Ya. Itu namanya janjiku itu tidak masuk, tidak termasuk atau tidak mengenai orang-orang yang zalim. Makanya bahasanya ahdi di sini ini adalah nubuah. Nubuah dari Allah itu tidak akan mengenai orang-orang yang zalim.
Di tafsir Ibnu Katsir di situ dituliskan panjang kali lebar bahwa masa ada anak cucunya Nabi Ibrahim orang yang paling salih, Khalilullah, kemudian ada yang dolim gitu. Ya, kemudian dijawab ya ada, gitu. Sehingga imam di situ itu adalah tentang nubuwah. Ya, setelah doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah, maka nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Gitu. Setelah itu semua nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Itu di tafsirnya Ibnu Katsir begitu. Setelah doa ini dipanjatkan, setelah itu ya, semua nabi adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Terus kalau keturunan-keturunan yang kemudian tidak menjadi nabi, ya boleh jadi yaitu yang dolim-dolim itu. Nah, dolim nggak akan dijadikan nabi. Gitu. Jadi keturunannya Nabi Ibrahim itu ada yang jadi nabi, ada yang tidak. Ya. Nah, ada juga yang jadi raja. Ya, jadi pemimpin, jadi raja gitu. Nah, saking banyaknya keturunan Nabi Ibrahim, ya kadang-kadang kita ini meyakini kok, ya kita ini keturunan Nabi Ibrahim gitu. Keturunan Nabi Ibrahim, kita meyakini itu. Mas, ini pertanyaan selanjutnya, kalau keturunan Nabi Ibrahim gak jadi Nabi, berarti yang dolim-dolim itu. Dolim itu kan ada yang dolim ringan, ada yang dolim berat. Orang-orang musyrik itu dolim berat. Nasir kalau dulmun azim gitu kan. Jadi kalau dolim makna yang sederhananya kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, itu yang disebut dengan dolim yang ringan itu. Kalau dolim yang paling berat itu ya syirik itu. Karena syirik itu sebenarnya ya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mestinya yang disembah itu Allah saja, ya Al-Khaliq yang satu itu, kemudian dia menyembah ya selain Allah, menyembah justru makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, itu Bapak dan Saudara sekalian. Nah, kalau kita ini meyakini gini, saya baca itu Rasulullah sendiri itu ada hadisnya, katanya di sini. Jadi Rasulullah begini, saya ini adalah nabi yang saya diangkat menjadi nabi karena doanya Nabi Ibrahim. Jadi Rasulullah bilang begitu. Saya ini diangkat menjadi nabi, saya ini seorang rasul yang itu berkah daripada doanya Nabi Ibrahim. Kita biasa enggak gitu. Misalkan kita ini jadi ustadz, jadi syekh, jadi kiai, ya, punya pondok. Kemudian kita ini mengakui bahwa apa yang kita dapatkan sekarang itu adalah doa mbah-mbah kita enggak gitu. Oh, Nabi Muhammad aja mengakui kok. Kenabiannya itu berkat daripada doa Nabi Ibrahim kok. Makanya saya yakini itu Pak Basir itu jadi kiai punya pondok di Tuban karena doanya Sunan Bonang. Kan fotonya Sunan Bonang. Orang begitu. Neng Darmo. Ya, dan saya meyakini itu. Doa dari Bapak Ibu kita boleh jadi mbah-mbah kita, boleh jadi ya atasnya mbah itu apa? Yud-yud kita. Tangga. Dan saya meyakini itu. Ya, selamat datang ini Pak Ridhoi, teman-teman yang lainnya, Masya Allah. Oh, Bu, sampai sini tetap terlambat. Oh, tadi juga ngobut itu. Sampai sini belum terlambat. Jadi itu ya, kalau Rasulullah saja itu mengakui bahwa kenabiannya itu atas berkat doanya Nabi Ibrahim, tentu kita juga begitu. Jangan sampai kita ini kacang tinggal jalan, lupa dengan atasan-atasan kita. Ya, beliaunya ini jadi kiai besar di Mojokerto, punya pondok besar di Mojokerto, ya itu
Pas doa, kiai-kiai kita. Gitu. Dan begitu Pak. Oh kita ini sampai pernah enggak datang ke kiai-kiai terus minta doa supaya pondoknya apa itu namanya pondoknya itu tumbuh kembang besar itu pernah ya? Datang ke kiai-kiai. Saya kemarin kan datang gitu ke kiai-kiai yang ada di Jogja sama di daerah Banyu dan itu. Teman-teman Jogja gini, Pak, sampai sejak kapan menjadi begini? Saya bilang gini, loh, teman-teman pondok Ar-Rahmah itu tak bilangnya, bapak itu biasa ke pondok-pondok itu, ke Sidogiri, ke pondok Ngalah, ke pondok Amanatul Ummah, ke pondok Salafiyah Syafi'iyah, ke pondok yang Yai Subadar itu pondok apa? Ya Pasuruan, Yai Subadar itu. Kita datang loh ke kiai-kiai loh, minta doa. Nah, kita ini enggak tahu sampai karena Muhammadiyah itu apa mungkin. Enggak butuh doa. Beda loh Pak. Saya kemarin kan ke Mu'alimat. Ya, Mu'alimat Muhammadiyah. Itu berdiri 1912. Jadi pendirinya Muhammadiyah, kemudian mendirikan Mu'alimat. Jadi Mbak Dahlan gitu-gitu mendirikan Mu'alimat dalam 1 tahun ketika mendirikan Muhammadiyah. Muhammadiyah 1911 atau 1912? 12. Bener 12. Muhammadiyah ya. Ya Muhammadiyah harus tahu itu. Nah, ketika kita datang ke sana beda loh suasananya. Karena di situ direktur, mudir, apalah begitu namanya. Tapi kalau ke kiai kan langsung ketemu kiainya. Nggak kurang seger betul. Pondok yang paling tua itu pondok 545 tahun usianya. 545 tahun. Seusia ini Majapahit. Majapahit ketika itu Jaya Wijaya. Raden Wijaya. Ya. Pokoknya sejaman dengan itu. Berdirinya sejaman dengan kerajaan Mojopahit. Ya, beberapa tahun sebelum kerajaan Demak. Datang ke sana kita kan minta doa. Sebelumnya udah kontak sih sama Ustadz Yunus yang di Kebumen itu. Ustadz, besok saya mau datang ke sini sowan ke apa namanya pondok tertua. Ya kita tabaruk doa pada kiai. Gitu. Kita minta tabaruk doa. Ya ngalap berkah doanya kiai. Doanya kan kiainya kan masih hidup, bukan kiai-kiai yang sudah meninggal, bukan. Kiai yang masih hidup. Kita datang ke sana, diwajangi sama Ustadz Yunus. Telepon, ya ini nomor teleponnya. Selesai tutup. Telepon lagi. Ada apa Ustadz? Aku lali. Apa Ustadz? Tradisinya nanti ini tuh besok sampean kalau datang ke sana sarungan ya. sarungan. Kedua ngamplopi ya. Nek ngamplopi ngasihnya jangan terakhir loh ya. Di awal langsung ngamplopi gitu. Ngamplopi berapa tadi? Saya kemarin pondokku kecil ya ngasih sedikit. Pondok sampean gede ngasih yang banyak. Nah, datang ke sana saya SMS beliaunya. Ke kiainya, Yai pangapunten kami dari Pondok Ar-Rahmah Malang. Insya Allah benjing tadi sowan panjenengan jam 7 atau menyesuaikan waktu panjenengan. Kami mengantarkan Kiai Haji Zainal Mustafa, ya kami dan 4 pengurus lainnya. Jawab di bawahnya. Oh nggih, lan bikuturiku monggo. Jadi kalau memperkenalkan diri sebagai kiai langsung diterima. Nama saya direkturnya Ar-Rahmah gak diterima gitu. Begitu datang, saton-satonnya kan banyak itu. Oh, ini badhe sowan ke kiai itu. Sudah janjian jam 7. Oh, okay, monggo. Mobil yang masuk kan tamu khusus ke kiai boleh masuk, yang lain kan nggak boleh buat di luar. Putrinya langsung semua panjang jalan gitu.
Karena tahu mobil yang masuk ke situ adalah tamunya kiai. Tamunya kiai adalah kiai. Nah, di sana ngobrol-ngobrol lah, ngobrol panjang ya terkait dengan cerita pondoknya. Pondoknya itu punya prasasti, ada batu Yakult, batu apa itu ya, batu yang dari Siberias. Danau Siberia, daerah Siberia, daerah sana. Batu permata yang warnanya hijau katanya. Pokoknya tulisannya itu hijriahnya sekian gitu. Hijriahnya saya lupa berapa beliau menyampaikan. Terus kemudian kita disuruh makan, monggo yai makan, kita makan kan. Setelah makan, beliaunya tidak ikut makan. Beliaunya tidak ikut, enggak, pergi ke dalam, kita disuruh makan, kita makan. Yai kita makan pak. Gitu. Setelah makan, beliaunya datang. Saya sudah browsing yai. Saya sudah lihat ternyata aroma besar ya. Aroma besar. Bangunannya besar-besar, tinggi-tinggi. Dananya dari mana ya? Iya, mana? Dananya dari mana ya? Terus Kiai Zainal nyampaikan, oh dari ini, dari itu. Usahanya apa saja ya? Ya ada di developer, di perumahan, ada di konstruksi, apa itu namanya, Giant ready mix gitu lah. Ya, dan yang lain-lainnya itu. Oh gitu ya. Minta doa, beliaunya nggak mau doa. Betul, panjenengan saja yang doa gitu. Mungkin ya Zainal yang doa, Pak Zainal nggak mau doa. Akhirnya Pak Alimin yang doa. Doa, Pak Alimin tak swenggol sebelah saya kan. Minta doa balik gitu. Doa maksudnya. Nggak mau juga, disuruh Pak Alimin. Terus kemudian saya, yai, contosan yai. Wow lah ampun, ya kami yang doa saat ini panjenengan. Boten, wow, apa namanya, doanya pun bagus, panjang. Pun kalau aminkan kok tadi. Pak Zainal yang minta. Langsung mau. Yang Kiai Zainal Mustafa. Harus kiai yang nyuruh. Terus pamitan kan? Pamitan. Di awal saya cium tangannya, mau. Ketika pamit pulang, gak mau. Kalah barunya. Ya, amplopnya kantul banget. Jadi setelah pulang, jangan-jangan amplopnya tadi pas orangnya masuk dibuka jadi untungnya banyak kan sedikit. Nah, ketika kita cium tidak ada. Kalau di awal enggak. Di awal enggak. Pengalaman kita berinteraksi dengan kiai-kiai dan memang waktunya kita ini berkah doanya kiai. Ya, usianya kiainya ya mungkin usianya 58 lah, 60 lah. Masih generasi di pondok itu ke-16. Generasi ke-16. Kalau kan pendirinya dari Yaman kan, pendirinya itu dari Yaman, Said Kahfi Al-Hasani. Ya. Keturunan Rasulullah yang nomor 22. 22. Pendirinya nomor 62. Nomor atau urutan ke-22. Kalau ini tambah 16 ya 38 kan. Kalau ramai kemarin itu Ba'alawi itu kan 30-an 8, 38 40 kan? Iya, kan sama, itu juga 38, itu 38. Ya, lagi ramai. Lah pondok itu hebat loh. Jadi pondok itu tahun 50 itu di Bumi Hanguskan sama batalion RIS. Karena
pondok itu ikut batalion juga, tapi batalion yang RI, tidak mau RIS. Karena tidak mau RIS, Republik Indonesia Serikat, akhirnya dianggap musuh, dianggap pemberontak, tapi jangan-jangan ikut DITI, Kartosuwiryo Onda, Kartosuwiryo sangat jauh di Garut sana, ini kan di sini. Bukan itu. Nah, di pondok itu sampai sekarang masih hidup. Ya, ketika kita tanya apa yang menjadikan pondok ini tetap hidup, ya katanya timbul tenggelam. Pernah juga fatrah kosong, naik lagi, turun, naik turun, naik turun. Sejalan dengan apa ya? Ya di sana yang diajarkan kan ulumuddin. Ulumuddin itu yang diajarkan, insya Allah ya pondok kita ini tetap eksis. Nah ketika ke Yai mana Pondok Krapia itu, Pondok Krapia beda. Di Pondok Krapia itu gini Pak, tanya apa ya anu nih, apa riyadhahnya atau wiridnya atau auratnya ya torikotnya Yai Raden Muhammad Munawir, ya kan pendirinya Muhammad Munawir. Ya Kamus Al-Munawir kan putranya itu. Nah Yai Munawir itu 15 tahun di Makkah. Beliaunya fokus ngaji Quran. Jadi beliaunya itu qiraah sab'ah, qiraah asyrah menguasai. Yai Arwani itu muridnya. Arwani muridnya. Nah, ketika kita tanya apa wirid-wiridnya Kiai, dia menyampaikan gini. Oh ya, kalau Kiai kita itu tawakalnya luar biasa. Bicara tawakal Pak Basir. Jadi gini, ketika kita mau nyari santri dilarang. Santri tidak boleh dicari, tapi kalau datang tidak boleh ditolak. Gitu. Kalau pondok ini sudah tidak didatangi santri, maka pondok ini sudah tidak mendapatkan amanah dari Allah. Artinya amanah sudah dicabut. Kalau amanah dicabut kan berarti amanah, kira-kira begitu. Kita diskusi di Malang. Ya apa? Kita ikuti Yai Munawir tak? Jadi ini. Iya, kita kan bukan kiai. Yang saya ingatkan teman-teman itu begini, teman-teman di Malang. Jadi gini, apa yang dikatakan Yai Munawir itu harus menjadi catatan kita. Santri tidak boleh dicari. Kalau datang tidak boleh ditolak. Kalau pondok sudah tidak didatangi santri, itu artinya Allah sudah tidak memberikan amanah. Wah, itu dijamkan baik-baik. Itu kan kebalikan kita, saya bilang. Santri kita cari. Kemudian datang sampai uji, sampai tol, sampai cari, sampai tol. Terus wis teko sing apik-apik, sampai ngulangi gak serius. Dosa kabeh. Sing bayar diterima, sing gak bayar ditolak. Nggak selalu begitu. Dulu kita membesarkan pondok itu gara-gara ada orang Probolinggo namanya Pak Sutrasno Hadi. Anaknya tiga-tiganya itu di Pondok Ar-Rahmah. Ketika anaknya yang paling kecil tidak diterima karena anaknya gak pintar. Pertama pintar, kedua pintar, ketiga gak pintar. Yang pertama itu kerja di perusahaan minyak Kuwait, yang kedua itu di Total di sana di Balikpapan sana, yang ketiga saya nggak tahu buruh atau apa itu. Nah yang ketiga itu ditolak. Terus gini, datang ke pondok itu. Saya ini cinta betul dengan Ar-Rahman. Buktinya semua anak saya tak taruh di sini. Lah ini kok ditolak Ustaz? Kita ini datang yang gue duit. Artinya mau baik. Pengen gini, kami datang itu pengen anak kami baik. Dapat lingkungan yang baik, dapat guru yang baik, dapat pendidikan yang baik. Bayar mana? Kok sampean tolak itu loh. Terus ngono iki ya apa, Pak? Ya kemudian diterima. Anaknya Pak Sutrasno Hadi itu kemudian diterima. Ya karena kakak-kakaknya di pondok, kakak-kakaknya di situ.
Biasanya kalau tes itu kan tidak melihat anaknya sopo. Ya anaknya sopo. Nah, kondisinya begitu Pak. Pondok Munawir itu Masya Allah. Di Pondok Munawir itu kita dapat ijazah. Biasanya gini, saya tanya, Yai, pondok itu kan, pondok niki pun 100-an tahun. Kan ada naik turunnya. Jadi pondok itu menjadi dua Pak sekarang. Al Munawir, yang satunya lagi Ali Maksum. Ali Maksum itu mantunya. Karena mantunya itu ahli kita. Maka kon gawe pondok dewi. Karena pondok Yai Munawir fokus kepada Al-Quran, tidak boleh ngaji kitab-kitab. Katanya ngaji kitab-kitab itu mengganggu konsentrasi belajar Quran. Ali Maksum gawe pondok dewi di sebelahnya. Kalau sampai Rono nanti ada dua pondok. Pondok Kiai Ali Maksum ya. Di sebelahnya lagi pondok Kiai Munawir. Kamu pernah ke Masjid Jogokarian kan? Belum. Ya pokoknya sak blok itulah. Yang Jogokarian itu notak barat itu nyiri ya sudah di situ bloknya itu. Pokoknya di situ. Kemudian gini, Yai Munawir dulu itu kalau dapat kesulitan itu berdoa. Doanya apa ya? Doanya itu ya Al-Quran juga doanya. Karena beliaunya itu hidupnya untuk Al-Quran gitu. Baca surat Al-Fatihah. Memperbanyak doa dengan membaca Al-Fatihah. Ketika ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dibaca 11 kali. Lah 11 kalinya itu yang kadang-kadang saya pertanyakan. Ya. Makanya kenapa kok 11, kok enggak 9, kok enggak 7, kok enggak 5, kok enggak 3 gitu. Kok 11 itu. Saya tanya begitu dijawab. Dijawab, nggih mboten ngertos. Apa namanya? Ya ini sanjang mboten. Karena ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kan bilang ini dalam hadis qudsi kan. Ya. Gimana itu? Qasamtu as-salata baini wa baina abdi ismain. Gitu kan? Aku membagi dalam sholat antara aku dan hambaku dua bagian. Kemudian kalau idza qala abdu alhamdulillahirabbil alamin, Ikola ya hamadani abdi gitu. Jadi kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu bilang hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim gitu, asna alayya abdi, hambaku juga sedang asna alayya abdi, ya hambaku memujiku, menyanjungku. Malik yaumiddin, fawdhu ilayya abdi, hambaku menyerahkan dirinya kepadaku. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah bilangnya gini, hada baini wa baina abdi wali abdi masa. Yang itu kan. Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Gitu. Siapa itu namanya? Umar bin Abdul Aziz ketika baca Fatihah dalam sholat itu pelan-pelan. Itu pelan-pelan. Ketika ditanya, oh hey Khalifah, kenapa Anda membaca surah Al-Fatihah itu satu ayat, kemudian berhenti lama, satu ayat, berhenti lama, satu ayat, berhenti lama. Jawabnya, saya sedang menikmati jawaban Tuhanku. Jadi, kita ini kan nggak mikir kan, kalau Allah menjawab apa yang kita baca kan. Bacanya cepat, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu masih mending. Coba kalau ada pondok mana itu? Itu gak menikmati sama sekali jawaban Tuhannya itu. Umar bin Abdul Aziz menikmati betul. Sehingga setiap satu ayat, alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Berhenti satu. Di kampung saya dulu ada. Kalau tidak salah, Mbah Mudin, siapa itu namanya sebelum Mbah Mudin salah, Mbah Mudin Ismail. Itu menikmati. Saya nggak tahu beliaunya menikmati atau tapi satu ayat berhenti gitu. Maknina itu gerakannya. Saya tidak tahu apa beliaunya itu menikmati apa enggak itu. Menunggu. Jadi itu ya. Jadi ijazah dari Yai Munawir saya sampaikan. Silakan diamalkan. Nanti kalau ada kesulitan, katanya jika beliaunya ada kesulitan yang sangat, maka beliaunya selalu berdoa dengan membaca Fatihah. Saya suka kok sebelum berdoa itu kemudian apa namanya, hina tabarruk surah Fatihah itu nggak masalah itu. Bertabaruk dengan surah Al-Fatihah kan boleh. Boleh kan bertabaruk dengan surah Al-Fatihah. Jangan kan dengan surah Al-Fatihah, dengan seluruhnya juga boleh. Loh, saya kemarin cerita kan pas umrah terakhir kemarin itu umrah bareng Pak siapa kemarin di sini sama Pak Sofyan itu. Sofyan sama Pren itu juga. Itu ketika saya itu paling nggak suka tempat yang sempit. Dengkul saya kan panjang, nggak kayak dengkul disampaikan kan. Jadi kini notok ini langsung rasanya sempok gitu. Saya di depan itu, dua baris di depannya itu kan lebar gitu kan, bisa sembujung macam-macam karena tempat lewatan gitu. Ada pintu terus tempat lewatan. Itu berdoa, ya Allah, saya pengen di situ. Saya baca, saya selama penerbangan itu dapat 8 juz kalau nggak salah, 8 sampai 10 juz gitu. Selama penerbangan saya baca, turun dapat 8 juz ingat saya itu. Terus sampai di sana tak selesaikan. Sebelum pulang, kan semuanya pada kumpul itu. Saya masih tawaf padat itu. Semua sudah pada kumpul, bahkan saya berangkat itu sama istri. Tawaf padat itu, karena masih kurang 2 juz. Kurang 2 juz. Saya baca itu. Pokoknya cepat-cepatan dah, 2 juz. Selesai saya berdoa, salah satu doanya ya, tabaruk ini untuk dapat kursi yang bagus, yang enak gitu. Begitu masuk Pak, sama pramugarinya yang saya tunjukkan ini. Bapak di situ. Loh, saya di situ Mbak. Iya, Bapak di situ. Seperti yang saya inginkan di awal. Baru 30 juz tapi. Ya kaosnya wali. Sebelah saya itu Pak Pasal Probolinggo itu. Pak Camat. Pren jangan di mana duduk. Saya itu pernah Pren. Umroh kedua. Umroh kedua itu umroh dai. Yang berangkat Pak Zainal, karena Pak Zainal merasa gak bisa bahasa Arab, sampai naik yang berangkat, saya disuruh berangkat, saya berangkat. Karena tempatnya sewempit begitu, saya nyari yang kosong, Emirat, pesawatnya Emirat. Saya duduk di situ langsung tegur, suruh bayar. Artinya apa namanya itu kursi ini kena charge, karena tempatnya agak lebar. Suruh pergi Pak, suruh balik Pak. Waduh. Kalau Saudi Arabia nggak masalah. Kalau Saudi Arabia saya tanya itu ke pramugarinya itu apa namanya, boleh saya duduk di situ gitu, boleh. Jadi Saudi Arabia itu lebih familiar daripada Emirat atau Qatar atau Etihad itu profesional banget, saklek.
Tapi kalau Saudi Arabia enggak. Ya, kosong boleh ditempati. Kosong boleh ditempati. Kalau yang Emirat, Etihad, Qatar nggak boleh. Sesuai SOP. Ayo kita lanjut. Ayo kita lanjutkan. Jam berapa ini? Masih lama kan? Masih. Jam 9. Ya, 4 jam lagi ya. 1 jam. Doanya Kiai kan sudah. Yang lain sampai kaget. Saya pernah didapat ijazah dari beberapa yai. Ada Yai Abdul Jalil juga, Yai Darul Karomah di Malang. Saya dikasih ijazah. Cuman ketika itu saya rontok mangkel sama kiainya. Tak amalkan. Betul, saya mangkelnya apa? Karena saya dilaporkan kepada dosen pembimbing. Saya ketika itu masih kuliah. Saya PKL di pondok itu. Ditanya kan kiainya, Yai, niku mahasiswa sering hilang sinten. Niku suhut niku. Gitu. Saya dikasih C kan akhirnya. Dikasih C. Karena saya mangkel sama kiainya, akhirnya aku gak percaya. Setelah beberapa saat yainya meninggal. Yainya ketika itu bilang gini, ngobrol kan. Ini jujur, Pak. Ya bener jujur, tapi aku mangkel. Itu Saya belum nikah ketika itu. Ya, tahun 2002. Jadi beliaunya itu ketika itu gini, Mas, sampai nyekel pondok tau? Iya, pondok apa? Ar-Rahmah. Pondok Jaler napa putri niku? Khusus Jaler ya gitu. Pinten santri nih. Ketika itu santrinya sekitar 150. 150 ya. Oh, berarti pondok jenengan kiat niku. Pondok kula niku ten mriki 150 tapi lanang wedok. Nek jenengan niku lanang tok. Kok saged 150 300 pundi niku. Gitu. Zaman itu Yai Jalil Abdul Jalil itu sudah bilang pondok jenengan berarti kiat niku. Kayaknya aku mangkel itu tadi. Kalau Yai Nawawi Abdul Jalil, doanya itu pernah saya sampaikan itu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Lah itu kan selalu kita doa. Doa itu kan sudah kita praktekkan. Nah, kita kan ngadu ke belinya, Yai. Kita ini mau ngembangkan pondok. Tanah-tanah di sekitar ini mboten disati. Nek disati njaluke mahal. Terus ya ini bilang gini, jangankan pondok panjenengan. Si Togiri niku pun meh 300 tahun. Niku nggih sami niku badhe bebaskan niku mboten saged, niku mboten disate, niku mboten sate. Niku nggih njaluk muah. Yang niku dongane nopo supaya apa namanya tonggo-tonggo niku sebelah niku nyadi tanahe ngono kan. Pak Rifin yang bilang. Dan tolong kami dikasih doa ya, kasih ijazah, berbunyinya nulis di kertas. Pak Rifin terjadi boleh tanya. Oh, tiga ijazah apa Pak Rifin? Lalu ditunjukkan. Oh, doa ini doa yang masyhur, doa yang mutawatir. Ini doa itu kan mutawatir, bukan doa aneh-aneh. Bukan buatan sendiri. Nah di sini ini ada doa banyak kok. Saya baca ini doa. Jadi gini, Rasulullah bacakan ya. Terinspirasi. Saya terinspirasi juga. Saya belum yakin kalau sampean umroh ini membacakan doa khusus untuk pondok sampean. Maksudnya doanya seperti ini. Rasulullah doanya gini. Ini kok jajannya kayak
Lubut ya. 120